Halo rekan-rekan pebisnis dan calon pebisnis, berjumpa lagi dengan saya Andi William. Selamat datang di modul terakhir course dasar perencanaan bisnis. Pada video ini kita akan membahas tentang penulisan rencana bisnis. Kita akan menyusun strategi, memahami pasar, dan merencanakan setiap langkah dengan cermat. Mari kita mulai perjalanan ini. Dalam pembuatan rencana bisnis terdapat struktur penulisan yang berisi daftar bagian-bagian penting di dalamnya. Rencana bisnis menggambarkan dua hal utama, yaitu rencana pemasaran dan rencana keuangan. Ada 12 bagian utama yang dimuat dalam rencana bisnis. Diawali dengan ringkasan eksekutif yang merupakan gambaran singkat isi dari rencana bisnis. Ringkasan eksekutif merupakan pintu gerbang menuju rencana bisnis kita. Ini adalah bagian yang paling pertama dibaca oleh investor atau mitra bisnis. Bayangkan seperti trailer film yang harus memikat perhatian penonton. Di sini kita harus menuliskan gambaran umum tentang bisnis kita, visi dan misi serta tujuan utama. Fokuskan pada poin-poin penting yang membuat bisnis kita unik dan menarik. Selanjutnya, deskripsi perusahaan. Bagian ini adalah kesempatan kita untuk mengenalkan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan mengapa kita melakukannya. Bayangkan kita sedang bercerita kepada teman baru tentang bisnis kita. Sertakan informasi tentang latar belakang perusahaan, struktur kepemilikan, dan nilai-nilai inti yang dipegang. Ini membantu pembaca memahami identitas dan tujuan kita. Analisis industri. Analisis industri ini tentang memahami lingkungan tempat kita beroperasi. Ini seperti memetakan wilayah sebelum kita memulai ekspedisi. Kita perlu mengetahui tren, peluang, dan tantangan dalam industri kita. Dengan analisis yang baik, kita bisa mengidentifikasi di mana posisi kita dan bagaimana kita bisa mengambil keuntungannya dari peluang yang ada. Pasar adalah medan perang kita. Analisis pasar membantu kita memahami siapa pelanggan kita, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana kita bisa memenuhinya. Ini seperti mengenal karakter pemain dalam sebuah permainan. Kita harus menggali informasi tentang segmen pasar, perilaku konsumen, dan tren yang sedang berkembang. Ini membantu kita menyesuaikan produk atau layanan kita agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti dalam pertandingan sepak bola, kita perlu tahu siapa lawan kita. Analisis pesaing adalah tentang memahami siapa mereka, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana kita bisa bersaing. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing, kita bisa merancang strategi yang efektif untuk memenangkan pasar. Strategi perusahaan dan model bisnis adalah cetak biru untuk mencapai tujuan kita. Ini seperti merancang rute dalam petualangan. Kita harus menentukan bagaimana kita akan bergerak, sumber daya apa yang kita butuhkan, dan bagaimana kita akan mencapai visi kita. Jelaskan strategi unik yang kita miliki dan bagaimana model bisnis kita akan menghasilkan keuntungan. Kemudian, rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah senjata kita untuk menarik perhatian pelanggan. Ini tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan pasar dan membangun hubungan dengan pelanggan. Tentukan strategi pemasaran yang akan kita gunakan, seperti iklan, media sosial, atau promosi langsung. Pastikan kita tahu bagaimana cara terbaik untuk menjangkau target pasar kita. Tidak ada petualangan yang sukses tanpa tim yang solid. Rencana manajemen adalah tentang bagaimana kita mengatur sumber daya manusia yang ada. Bayangkan ini seperti menyusun tim superhero. Jelaskan struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab setiap anggota tim. Pastikan kita memiliki tim yang mampu mencapai tujuan perusahaan. Setelah itu, rencana operasional.
rencana operasional tentang bagaimana kita bisa menjalankan bisnis sehari-hari. Ini seperti memastikan mesin kapal kita berfungsi dengan baik selama perjalanan. Rincikan proses operasional, lokasi bisnis, fasilitas yang dibutuhkan, dan teknologi yang digunakan. Pastikan kita memiliki sistem yang efisien dan efektif. Pengembangan produk atau jasa adalah tentang inovasi berkelanjutan. Kita harus selalu mencari cara untuk meningkatkan dan mengembangkan penawaran kita. Bayangkan, ini seperti terus memperbaharui senjata dalam permainan. Jelaskan rencana pengembangan produk atau jasa kita, termasuk penelitian dan pengembangan, serta peluncuran produk baru. Rencana keuangan adalah fondasi dari semua perencanaan kita. Ini adalah bagaimana kita mengelola uang kita agar petualangan ini bisa terus berjalan. Sertakan proyeksi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Pastikan kita memiliki rencana untuk mengatasi tantangan keuangan yang mungkin muncul. Terakhir adalah lampiran, bagaimana isi informasi tambahan yang mendukung rencana bisnis kita. Ini bisa berupa data penelitian, gambar produk, atau surat-surat penting. Rekan-rekan, dengan menyusun laporan rencana bisnis yang komprehensif, kita siap untuk melangkah maju menuju kesuksesan. Setiap bagian dari rencana ini adalah langkah penting untuk mencapai tujuan kita. Ingat, perencanaan yang baik adalah kunci untuk menghadapi tantangan di masa depan. Demikian rangkaian pembahasan kita pada course Business Plan, dasar-dasar perencanaan bisnis. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi dunia bisnis yang menarik.